Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Buat pemirsa yang masalah hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi, dan lain sebagainya itu masih belum juga angkanya terkendali, Anda harus tetap menyaksikan program ini. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang, nggak sendirian. Kami menyapa Anda dari Studio 3 Metro TV dan mengajak Anda untuk bergabung sebagai narasumber. Caranya bagaimana? Anda kirimkan riwayat kesehatan Anda dalam bentuk cerita, deskripsikan, kirim ke alamat email di bawah ini. Pemirsa, hari ini saya menghadirkan dua praktisi kesehatan dan seorang narasumber, seorang lansia. Kita akan belajar mengenai masalah kesehatan dari beliau. Tapi sebelumnya, kami sapa terlebih dahulu, inilah Mbak Lula Kamal dan Mas Nurman Syaputra. Halo semuanya. Halo Mas Coki. Kita hai sama pemirsa juga barangkali. Hai pemirsa, semoga semua dalam keadaan sehat. Betul, Amin. karena Amin. kita di program Go Healthy, jadi tetap saksikan kita berdua sampai akhir acara. Berempat lah. Oh ya berempat, sorry. Sebelah kiri saya adalah Bapak Eliasar Tambunan, yang dulu tahun 2021 pernah kami undang juga sebagai narasumber. Tapi kali ini beliau punya cerita yang berbeda. Horas Amang. Horas. Sekarang sebelum kita dengarkan ceritanya Pak Eliasar, mau ngajak Pak Eliasar main dulu nih. Dengan pernyataan benar atau salah. Konsumsi alkohol meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Pernyataan ini menurut Amang benar atau salah? Ya, benar. Alasannya kenapa, Amang? Membuat pengentalan darah. Alkoholnya membuat terjadi pengentalan darah? Iya. Oke. Jawabnya tepat. Alkohol yang dikonsumsi dalam jumlah yang lumayan tinggi akan meningkatkan kolesterol dan trigliserida. Dua loh yang naik ya. Dan kita bisa lihat kalau kolesterol kita naik, apa sih yang terjadi? Ini adalah pembuluh darah yang bagus sekali kelihatannya ya. Tapi dengan cara pola makan yang tidak sehat, mulai terbentuk yang namanya kerak di pembuluh darah. Sampai akhirnya kalau seperti ini adalah siap-siap kita mengalami penyumbatan pembuluh darah di jantung, serangan jantung, di otak, jadi kemudian stroke namanya. Apa yang terjadi? Kolesterol itu bukan cuma nempel, tapi masuk ke dalam dinding pembuluh darah. Untuk perempuan, punya masalah kolesterol akan lebih cepat terjadi waktu mengkonsumsi alkohol dalam jumlah yang tinggi. Oke, konsumsi alkohol meningkatkan kadar kolesterol dalam darah adalah pernyataan yang benar. Yeay. Pak Eliasar, masih ada satu lagi. Benar atau salah? Kita masuk yang kedua ya. Tidak boleh berolahraga selama masih minum pengencer darah. Benar atau salah, Bapak? Salah. Soalnya dokter menganjurkan harus berolahraga ringan walaupun minum obat pengencer darah. Setuju dengan jawabannya Pak Eli ya. Jadi pada orang yang sudah mengkonsumsi yang namanya obat pengencer darah, ini tetap diharuskan yang namanya olahraga. Meskipun dia ringan nih Mas Coki. Betul. Nah pada dasarnya orang-orang yang dia sudah mengkonsumsi obat pengencer darah memang biasanya mudah sekali memar. Jadi pilihan yang tepat untuk olahraganya adalah olahraga yang ringan sedang. Iya. Apa saja sih biasanya pilihan olahraganya banyak sekali ya. Mulai dari kita bisa berenang jarak pendek, kemudian kita lakukan senaman peregangan, kemudian bisa juga jalan cepat. Dengan latihan olahraga ini bisa mendukung untuk peningkatan kesehatan kita. Dengan begitu kita sudah menjaga agar darah kita tetap lancar lagi alirannya. Terima kasih Mas Nurman. Berarti pemirsa, pernyataan yang bilang tidak boleh berolahraga selama Anda masih minum pengencer darah adalah pernyataan yang salah. Dan saat ini waktunya kita ngobrol dengan Pak Eliasar. Ada apa sih dengan masalah kesehatannya di usia 70 tahun lebih ini? Tapi sebelumnya kami ingin ingatkan Anda tentang siapa Bapak Eliasar Tambunan lewat video berikut ini. Eliasar Tambunan. Setelah terkena serangan jantung pada November 2019 lalu, kini kondisi kesehatannya sudah jauh membaik. Kala itu, ia mengalami penyakit jantung akibat ada 4 penyumbatan di pembuluh darah jantungnya. 2 sumbatan sudah sebesar 100%, sementara 2 lainnya berkisar di 80 dan 90%. Akibat banyaknya sumbatan tersebut, membuat Eliasar harus menjalani operasi bypass jantung. Sebab
pemasangan ring jantung sudah tak memungkinkan untuk dilakukan. Eliasan pun menduga hal ini kemungkinan karena riwayat hipertensi dan kolesterolnya yang tinggi sejak usia 50 tahun. Meski begitu, kini ia merasa bersyukur sudah jauh lebih sehat. Tepatnya setelah Eliasan menjalani operasi dan rutin menggunakan teknologi laser. Aktivitasnya pun sudah kembali normal, tanpa adanya rasa nyeri di dada. Kadar kolesterol dan hipertensi yang sudah lama dialami, kini sudah stabil di angka normal. Selamat datang kembali Pak Eliasan Tambunan, 73 tahun usianya pemirsa. Dan bersyukur sekali melihat orang tua kita ini dalam keadaan sehat sebenarnya. Bapak sehat sekarang Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dan Pak Tambunan ini adalah pengguna teknologi laser ya Pak ya? Iya benar. Rutin menggunakannya Pak? Rutin setiap 2 kali sehari. Apa yang Bapak rasakan ketika menggunakan teknologi laser Pak? Kalau waktu menggunakan teknologi laser itu tidak merasakan apa-apa. Lama-kelamaan kita tahu rasakan enak. Seperti apa Pak? Ringankah? Ya rada itu ringan lah. Jadi kalau sebelumnya itu kan kita sering sesak. Nah, sebelum makainya. Walaupun sudah dioperasi bypass masih suka-suka sesak. Dulu Bapak punya sejarah hipertensi ya Pak ya? Iya. Setelah pakai laser turun ya Pak ya? Turun. Kan dulu sebelum operasi bypass, tensi saya itu 180 per 110. Jadi sebelum dioperasi bypass saya sudah pakai teknologi laser. Iya. Nah, jadi mendingan saya sudah saya pakai itu. Turun tensinya Pak ya? Turun tensinya. Turunlah menjadi 150 per 80-90 gitu loh. Sesudah 3 bulan di operasi bypass baru saya pakai lagi. Baru normal. Sekarang paling tinggi tensi saya itu 120 per 70. Bagus sekali. Bagus sekali Pak. Tidak pernah lagi di atas 120. Dulu kolesterolnya tinggi Pak? Waktu dicek 250. Sebelum pakai laser Pak ya? Sebelum pakai laser. Wih. Nah, sesudah pakai laser saya rutin terus pagi sore. Akhirnya di bawah 150. Ini bagus juga. Sampai di bawah 150. Di bawah 150 Mbak Lula. Jadi dampaknya, efeknya di tubuh Bapak seperti misalnya tidurnya Bapak bagaimana? Dulu sebelum pakai teknologi laser saya tidurnya paling bisa 3 jam, 2 jam. Sesudah pakai teknologi laser saya udah lebih dari 6 jam. Nah itu pakai itu apa yang ke hidung itu apa namanya itu? Intranasal. Intranasal. baik, Nah, jadi itu yang bikin enak tidurnya. Enak. Jadi Pak, tadi Pak, kenapa Bapak bisa bagus seperti itu? Yang pertama saya mau ngomongin kolesterol ya Pak ya. Kolesterol yang sebegitu bagusnya, kenapa bisa baik dengan menggunakan teknologi laser? Teknologi laser ini akan membuat tubuh kita gitu ya berfungsi secara optimal. Tubuh ini punya dapur yang akan membakar kolesterol, bentuknya jadi lemak ya. Kemudian gula yang akan dibakar dibuat jadi tenaga. Nah, dapur ini kadang-kadang dengan berhubungan dengan umur, pola hidup yang tidak baik, jadi agak pelan jalannya. Teknologi laser akan membuat si dapur ini bekerja lebih optimal. Yang dibakar lebih banyak, baik si lemak, si kolesterol ini ataupun gula. Dapatnya apa? Tenaga. Harus ditanya juga nih sama Pak Eli. Pak Eli, tenaganya berasa nggak Pak? Jadi lebih semangat? Iya. Lebih bertenaga. Lebih bertenaga, lebih fit. Nah, lebih fit. Bagus banget kata-katanya Pak Eliasan. Lebih fit. Kenapa pemirsa? Tadi yang dibakar itu jelas. Jadi kemudian jadi tenaga. Bukan cuma buat Pak Eliasan aja. Buat semua kita. Gula yang tinggi bikin kita lemas. Kolesterol yang tinggi bikin banyak keluhan di tubuh kita. Ayo kita bakar. Jadikan tenaga. Bantu dengan teknologi laser. Ya, kalau kita lihat di sini pembuluh darah ini, kenapa sih berperan penting terhadap tensi kita yang tinggi? Ketika pembuluh darah kita
mengalami kekakuan, maka yang terjadi apa? Pembuluh darah kita tidak bisa mengatur yang namanya tensi tersebut. Jadi pada dasarnya kalau misalkan orang yang sudah lanjut usia, kalau dia sudah ada terjadi kekakuan yang namanya pembuluh darah, maka tensinya juga naik. Nah, dan mulai dari sanalah makanya biasanya orang menormalisasi yang namanya tekanan darah di atas 140 pada orang yang lanjut usia. Padahal sebenarnya ini salah besar ya. Jadi kalau misalkan kita kembalikan lagi nih yang namanya elastisitas dari pembuluh darah tersebut, maka kita bisa mencapai tekanan darah seperti yang dialami Pak Eliasan. Jadi di angka 120/70 lagi. Dengan begitu kita sudah menyingkirkan yang namanya resiko-resiko yang terjadi penyumbatan berulang, kemudian terjadi yang namanya serangan jantung berulang. Dengan begitu, yang namanya aktivitas Pak Eliasan ini bisa dikerjakan lagi. Olahraga bisa lebih optimal lagi, kemudian yang namanya kesehatan darah kita juga bagus. Nah, dari semuanya nih Pak Eliasan ya, kontrol ke dokter masih? Kontrol ke dokter sekali sebulan, obatnya terus untuk 1 bulan. Oh betul ya. Terus olahraganya gimana? Olahraganya masih ya Pak, rutin? Olahraganya rutin tiap pagi. Jadikan Pak Eliasan ini contoh yang baik buat kita semua. Umur tidak menjadi batasan kita untuk menjadi sehat. Ya. Kalau Pak Eliasan di umur 73 saja bisa, ayo kita mulai dari sekarang. Gunakan teknologi laser, kita campur dengan pola hidup sehat untuk mendapatkan kualitas hidup yang baik. Teknologi laser yang digunakan oleh Pak Eliasan Tambunan adalah alat kesehatan dokter laser ataupun Eqlaser Ultimate dari Gogomall. Praktis dan mudah digunakan. Terapinya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Cukup gunakan di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan Anda. Dokter laser maupun Eqlaser akan menstimulasi tubuh Anda untuk mengoptimalkan produksi nitric oxide yang dapat melenturkan dan melebarkan pembuluh darah dan bantu kendalikan hipertensi serta mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Bagi Anda yang masih sehat saat ini, nggak ada keluhan kesehatan apapun, saya sarankan Anda untuk lebih baik menggunakan dokter laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya berbagai penyakit. Saatnya jadikan Eqlaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Inilah nomor telepon yang tertera di layar. Silakan hubungi kami dan tim call center kami siap melayani Anda sampai Anda bisa mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun Eqlaser Ultimate. Dan manfaatkanlah konsultasi gratis dengan dokter kami jika Anda sudah mendapatkan unitnya. Namun ingatkan diri Anda dan orang-orang yang Anda kasihi bahwa dokter laser dan Eqlaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Dan tentunya ingat dokter laser maupun Eqlaser Ultimate. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Obrolan masih akan kami lanjutkan di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Dan kita lagi belajar dari seorang orang tua, lansia, 73 tahun usianya. Bapak Eliasan Tambunan. Sebenarnya Pak Eliasan ini sekarang sehat nih, pemirsa. Sudah di bypass jantungnya dan sejak saat itu pola hidupnya juga berubah. Termasuk dengan menggunakan teknologi laser secara rutin. Sehingga tidurnya menjadi lebih berkualitas, lebih dari 6 jam. Kemudian tensinya yang dulu sebelum pakai teknologi laser 180/110, sekarang sudah di 120/80. Normal. Kolesterol yang sebelumnya di atas 250, sekarang sudah di bawah 150. Top. Amang, kami mau belajar dari kesalahan Amang di masa lalu. Iya. Sampai bisa kena sakit jantung begitu. Amang juga dulu mengalami sakit yang luar biasa kan? Kalau sebelum serangan jantung itu sebenarnya nggak terasa apa-apa, cuma mendadak aja. Mendadak? Iya, jadi baru sesudah serangan jantung itu baru sesak, nyesak, nggak kayaknya seperti udah mau mati rasanya.
Kenapa bisa kena serangan jantung? Menurut Amang, pola hidup masa lalunya seperti apa? Buruk ya, Amang? Saya dulu kerja di bartender. Ya. Di situ saya jadi ketagihan minum alkohol. Kedua, ya namanya kerja di bartender itu kan berbandingan dengan restoran, makanan yang enak-enak juga. Padahal yang digoreng, yang apa kita nggak nyadari. Ya. Enaknya aja yang tahunya kita kan. Betul, Amang. Nah, padahal itu semua bikin penyakit. Makanan yang enak-enak yang digoreng, Iya. yang diapakan. Termasuk Amang kerjanya dulu larut malam ya, Amang? Sampai larut malam. Larut malam. Terus tidurnya jadi kurang ya, Amang ya? Dulu. Ya namanya jadi memang hampir setiap kerja itu begadang. Jadi agak-agak Kacau. kacau. Dan itu terjadi bertahun-tahun, Amang ya? Puluhan tahun saya Puluhan kerja tahun. di bartender saya. Ya. Merokok nggak dulu? Sempat merokok? Malah perokok. Habis 3 bungkus satu hari. Apakah pola hidup Amang sudah berubah sekarang ini? Merokok sudah berhenti? Udah berhenti. Alkohol sudah pasti? Pokoknya jadi kapok lah. Jadi enggak ini lagi. Ya makan yang digoreng-gorengan juga enggak. Yang bersantan juga enggak. Sebelumnya suka sayur-sayur santan kan. Sekarang udah berhenti. Yang makan yang digoreng-goreng juga udah berhenti. Ya. Jadi 100% berubah. Tapi kan masa-masa sulit itu sudah lewat ya, Amang ya? Sudah. Apalagi sekarang Amang sudah pakai teknologi laser secara rutin. Apa yang pertama Amang rasakan di tubuh ini? Semuanya sesak berkurang, tidurnya lebih nyenyak. Kalau dulu sering vertigo, sakit kepala. Saya sudah pakai internasal itu, jadi enak, enteng kepala itu. Tidurnya juga enak. Nah, pada dasarnya kenapa sih teknologi laser ini bisa membantu menjaga kesehatan dari Amang sendiri? Nah, karena pada dasarnya teknologi laser ini nantinya akan meningkatkan nitrik oxide di dalam tubuh Amang. Nah, NO ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak kita lahir. Dengan bertambahnya usia kita mulai dari usia 20-an tahun, maka kadar nitrik oksida di dalam tubuh kita itu akan menurun secara drastis ya. Puncaknya adalah di atas umur 60 tahun itu nitrik oksidnya sudah sangat sedikit sekali. Nitrik oksida ini tugasnya yang pertama adalah melebarkan pembuluh darah kita. Yang kedua adalah untuk menjaga agar pembuluh darah kita tetap elastis. Dan yang ketiga adalah menjaga agar dinding pembuluh darah kita ini tidak ditempati oleh lemak-lemak sehingga terjadinya plak pada pembuluh darah kita. Nah, jika kejadiannya pada orang yang sudah lanjut usia ini dia menurun kadar nitrik oksidnya sehingga akan meningkatkan tekanan darah kita dan meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk meningkatkan yang namanya kadar nitrik oksida? Yang pertama adalah pola hidup sehat kita perbaiki ya. Kemudian kita tambahkan teknologi laser di dalamnya. Nah, ketika sudah kita tambahkan teknologi laser ini, maka kadar nitrik oksida di dalam darah kita itu dia akan meningkat secara drastis. Nah, meningkatnya ini efeknya kepada tubuh kita apa? Yang pertama adalah pembuluh darah kita kembali terkendali. Kemudian apa lagi ya? Kemudian elastisitas pembuluh darah kita kembali. Aliran darah kita menjadi lebih lancar lagi. Dan yang pasti kalau kita sudah nitrik oksida ini sudah meningkat secara drastis, maka yang namanya penyumbatan di pembuluh darah kita ini akan dicegah. Selain itu nitrik oksida ini ternyata berdasarkan penelitian juga bermanfaat untuk meningkatkan proses berpikir kita sehingga mencegah terjadinya kepikunan. Jadi sudah dilihat ya Pak ya, bagaimana kemudian alat tadi bisa membantu semua permasalahan kesehatannya Pak Eliasan tadi ya. Apa sih yang terjadi waktu kolesterol itu begitu banyaknya di dalam darah kita menjadi kental sekali. Apa nih kemudian resikonya adalah terjadinya gumpalan. Gumpalan itu namanya adalah plak atau trombus. Kita lihat trombusnya ya. Kalau ada trombus yang bentuknya seperti ini, di dalam pembuluh darah yang cukup besar, dia bisa lewat. Tapi kalau masuk pembuluh darah yang lebih kecil, dia nggak bisa lewat lagi, menyumbat dia di sana. Apa yang terjadi kalau kemudian kita berikan laser di sini? Ada 3 warna laser, ada kuning, ada merah, ada biru. Yang terjadi adalah gumpalan tadi, si trombus tadi kita uraikan. Waktu dia terurai, dia pecah, dia bisa melewati seluruh pembuluh darah.
Ingat pemirsa, pembuluh darah yang besar ini dilewati oleh banyak semua. Tapi yang kecil-kecil cuma bisa dilewati 1-2 sel darah merah kita. Artinya yang harus dijaga adalah bagaimana kemudian darah kita menjadi lancar, bisa melewati seluruh pembuluh darah, baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian tadi berkali-kali Pak Eliasan juga bilang, terbantu sekali nih dengan menggunakan yang namanya intranasal. Intranasal ini digunakan memang kemudian di rongga hidung kita. Apa sih yang dikejar? Sirkulasi peredaran darah di kepala kita, di otak itu dalam keadaan lancar. Kemudian dia bisa bantu apa? Tadi yang mulai vertigo, yang sakit-sakit kepala, yang pusing, yang punya sinusitis, atau tambahannya adalah mencegah terjadinya stroke berulang buat orang yang pernah kena stroke. Nah pemirsa, bukan hanya Pak Eliasan Tambunan yang sudah menggunakan teknologi laser dan dimanfaatkan pada usia lansia beliau, tetapi masyarakat Indonesia sudah banyak yang menggunakannya. Kita mau dengar sedikit cerita dari mereka tentang teknologi laser. Merasa lemas, kurang gairah, dan lebih banyak tidurnya karena letih. Terutama dari kualitas hidup saya, kualitas tidur saya menjadi lebih baik. Tensi saya menjadi jauh lebih normal, lebih stabil. Jadi saya meyakini bahwa peran teknologi bagi peningkatan kualitas hidup kita, peningkatan kualitas kesehatan kita amatlah penting. Yuk, kembali kita cek bagaimana riwayat kesehatan dari Pak Eliasan Tambunan. Hipertensi, bahkan tekanan darahnya pernah 180/110 tadi yang beliau sampaikan. Tinggi banget. Kadar kolesterol bisa sampai 250. Akhirnya mengalami masalah pada jantungnya, 4 titik sumbatan, dan harus melakukan operasi bypass. Itu sudah beliau lewati. Dan kemudian penggunaan teknologi laser dimanfaatkan penuh oleh Pak Eliasan, sehingga tekanan darahnya sudah menjadi normal, 120/75. Kadar kolesterolnya, bahkan beliau tadi mengatakan sendiri di bawah 150. Dan keluhan di jantung juga sudah mulai hilang, termasuk sesak nafasnya yang sudah tidak dirasakan lagi. Vertigonya hilang, lebih bugar, dan yang paling disyukuri oleh Pak Tambunan adalah tidurnya terkoreksi dengan tajam. Jadi saya anjurkan sama pemirsa atau keluarga, kalau ada gejala-gejala hipertensi, kolesterol, diabetes, ya pakai itulah untuk pencegahan. Itu anjuran saya. Mantap. Ayo segera atasi, jangan sampai terjadi komplikasi, tentunya dengan menggunakan teknologi laser sekarang juga. Eculaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat. Lasernya bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan bagi Anda yang punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Kalau teratasi, komplikasinya pun terhindari. Sementara itu ada teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation yang bermanfaat untuk menjaga, menguatkan, serta memelihara massa otot. Disarankan bagi Anda para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan sarafnya distimulasi, membantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang lebih baik. Bagi Anda yang belum punya keluhan kesehatan apapun, justru lebih baik jika Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga sebagai salah satu upaya optimal mencegah datangnya penyakit. Saatnya jadikan Eculaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Hubungi kami sekarang juga di nomor yang tertera di layar kaca. Inilah cara Anda untuk berkomunikasi dengan tim call center kami sampai Anda mendapatkan 1 unit dokter laser ataupun Eculaser Ultimate. Dan jika Anda sudah mendapatkan unitnya, silahkan lanjutkan berkonsultasi dengan dokter kami jika Anda membutuhkannya. Dan ingat pemirsa bahwa produk dokter laser dan Eculaser Ultimate yang asli, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, serta terdaftar resmi di pemerintah Republik Indonesia hanya ada di Gogo Mall. Terima kasih sekali lagi Amang untuk waktu Anda hari ini. Terima kasih Mbak Lula, Mas Nurman, dan semua pencerahan yang udah terjadi selama kita ada di acara Go Healthy sampai hari ini. Kami butuh saran dan masukan Anda pemirsa. Berikan kritik yang membangun lewat alamat di bawah ini.
Saya Coki Sitohang, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam sehat. Metro TV